ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين فضلي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alisa Zahra Ramadhani binti Abdul Aziz Yajallallah abidulubha wa sirruha wa tabi'u bina wa sallallahu sadha ala hadini al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على خير البرية قدرا وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه خيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus
daripada Al-Habib Fauzi bin Aqil Al-Madini selaku Ketua Umum Majelis Maulid Arba'in Kuala Tunggal, yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Abdul Basit bin Ahmad Al-Kaf, dan yang mulia yakni Al-Habib Aqil, kami ulangi Al-Habib Ali bin Mahdar bin Abdul Rahman Asgaf, atau yang lebih kita akrab dengan Al-Habib Ali Asgaf pemeran Dian Santa, dan juga walid ataupun abah beliau Al-Habib Mahdar bin Abdul Rahman Asgaf, dan para habaib yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau semua. Yang kami muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz, wabil khusus daripada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Fakhruddin Nur, dan juga Al-Ustaz Zakaria Al-Ansari SHMH, dan para guru-guru kami yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu-satu, namun juga tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau semua. Bapak Ibu, para tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, acara penutupan Maulid Arba'in dalam rangka menyemarakan, mensyiarkan dan mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bertempat di Masjid Asy-Syaikh Utsman Tungkal pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah bersamaan dengan 4 November tahun 2022 Miladiah dimulai. Acara diawali dengan pembacaan Ummul Quran. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Habib Fauzi Al-Madini, kepada beliau disilahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat. Kepadanya disilahkan.
Sadaqallahul azim. Telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang dimanakan oleh akhina fillah Ustaz Ahmad. Semoga beliau dan termasuk kita semua yang hadir mendapatkan kucuran limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan ketua panitia pelaksana sekaligus nantinya memandu penggalangan dana untuk kegiatan Maulid Arba'in. Dalam hal ini akan disampaikan oleh akhina fillah Al-Ustaz Rusdi Asnawi. Kepadanya disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka acara penutupan Maulid Arba'in Tanjung Jabung Barat.
Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sayangi, da'i ilallah Al-Habib Alwi Asgaf bersama ayahandanya Habib Alwi Al-Muhbar Asgaf. Para habaib Al-Habib Ketua Umum Majelis Maulid Arba'in Habib Haji Madihin, Al-Habib Nazim Al-Mutahhar, Al-Habib Labib Baramba, Al-Habib Haris Al-Mudor, dan para habaib lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun saya sangat takzim kepada beliau semua, berkah beliau semua acara ini terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para habaib senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimurahkan rezekinya, selalu diberikan kemudahan dalam segala kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustaz Mahdudin Nur, Al-Ustaz Zakaria Ansori, Al-Ustaz Subhan, Al-Ustaz Abdullah, Al-Ustaz Arif, Al-Ustaz Sofyan Soli, Abi Azhar, dan semua asatizah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun hari ini saya sangat bahagia sekali berkah para habaib, para ustaz, pimpinan majelis yang turun gunung, acara ini terlaksana dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Ketua Majelis Maulid Arba'in mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Kami baik yang berpartisipasi dari malam pertama Maulid Arba'in 1 Rabiul Awal hingga 10 Rabiul Akhir. Alhamdulillah, setiap malam kami turun, setiap malam kami bermaulid demi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam hari ini kita wujudkan cinta kepada Nabi tersebut dengan bersikap dan akhlak yang baik. Di sini kita lihat para habaib yang hadir pada malam hari ini. Saya memohon kepada seluruh jamaah baik yang di dalam maupun yang di luar untuk menjaga adab kepada para habaib. Inilah tujuan kami mengadakan Maulid Arba'in, untuk sama-sama kita mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih itu lagi mencinta kepada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari pengurus Maulid Arba'in sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Alhamdulillah, semua partisipasi pengurus Maulid Arba'in, ketua pimpinan majelis, semua para habaib di sini. Maulid Arba'in merupakan suatu wadah yang nantinya mudah-mudahan kami mohon doa dari semuanya untuk bisa berlangsung lebih meriah lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Mohon doakan keberadaan Maulid Arba'in tahun ini akan menjadikan momentum kami untuk menciptakan, untuk menjadikan generasi-generasi muda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, kami di hari ini sebelum penceramah akan memulai usianya, kami akan mengadakan penggalangan dana. Mohon sediakan infak terbaik kita semuanya untuk keberlangsungan. Insya Allah dana ini akan kita gunakan Maulid Arba'in tahun depan. Kami berharap sekali partisipasi semua majelis, semua jamaah yang ada di sini untuk memberikan sesuatu yang terbaik di acara pada malam hari ini. Cukup sekian, mohon maaf jika penyambutan kami pada malam hari ini kurang pada tempatnya karena ini di luar dari ekspektasi kami. Jadi sangat ramai. Kami mohon maaf jika ketersediaan nasi bungkus atau jamuan yang kami sediakan dari pengurus kami mendapat banyak kekurangan. Tapi di sini kami juga berharap semua tolong doakan kami untuk bisa menyelenggarakan Maulid Arba'in tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kasidah dari tim majelis ini untuk kita minta waktunya sebentar. Insya Allah kami akan mengadakan penggalangan dana, dan ini dana insya Allah akan digunakan untuk kelangsungan Maulid Arba'in tahun depan. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة من الله وأنت
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa atas semua jemaah yang hadir yang sudah memberikan infak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan doa serta rezeki kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Maulid Arba'in yang dimuliakan Allah, selanjutnya sampailah kita pada acara yang kita nantikan, yakni Mau'izatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fakhruddin Nur. Beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat Kuala Tunggal, juga merupakan Mudirul Ma'had Nurul Masyhad Desa Pembegis. Kepada yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fakhruddin Nur, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Yang sama-sama kita muliakan para habaib beserta alim ulama, wabil khusus tamu mulia kita Habib Alwi Astaga beserta abah beliau dan hubungan yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Terima kasih saya sampaikan kepada segenap penantian, wabil khusus ketua pengajian Maulid Arba'in yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Ma'asyiral hadirin, para habaib dan tuan-tuan guru yang saya muliakan. Di dalam kehidupan, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, untuk mendapatkan ilmu yang barakah, untuk mendapatkan amal yang manfaat, ada tiga yang tidak boleh selesai. Yang pertama, sekolah boleh selesai, mondok boleh selesai, kitab boleh selesai, tapi menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu tidak boleh selesai. Karena Nabi sudah mengingatkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai kepada liang lahat. Maka agama mengajarkan kepada kita, anak yang baru lahir sudah diajarkan kalimat takbir, diadzani. Rasulullah ketika di buayan, malaikat yang menjaga pakai kalimat tasbih. Bahkan sampai kita meninggal dunia, kita masih diajarkan dengan lewat talqin. Maka menuntut ilmu sampai ke mati tidak boleh selesai. Yang kedua, sekolah boleh selesai, kitab boleh selesai, mondok boleh selesai, tapi memuliakan orang alim, meletakkan guru di dalam hati tidak boleh selesai. Nabi bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya mereka ulama adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Maka sampai ke mati, hubungan murid dengan guru tidak boleh selesai. Yang ketiga, bulan Maulid boleh selesai, tapi mengagungkan kelahiran Nabi tidak boleh selesai.
meletakkan Rasulullah bersama ahli bait Rasulullah di dalam hati tidak boleh selesai. Kemanapun kita pergi, Rasulullah selalu ada di dalam hati kita. Beruntung kita yang dapat meletakkan Rasulullah, yang dapat meletakkan para habaib, yang dapat meletakkan alim ulama di dalam hati kita. Tapi lebih beruntung kalau kita ada di dalam hati mereka. Kalau Rasulullah sudah ada di dalam hati kita, maka mudah kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kalau mau'izatun hasanah banyak yang bisa, yang uswatun hasanah yang kesulitan. Setiap kita orang tua bisa menasihati anak yang baik, anak bertengkar, anak berkelahi, kita bisa menasihati. Adik-beradik tidak boleh bertengkar, bisa, tapi mencontohkan kadang-kadang gagal. Bulan depan malah kita yang bertengkar suami istri, mangkuk terbang lewat jendela setengah lusin, beriung masuk ke bawah kolong, piring pecah selesai. Kemarin bilang sama anak, tidak boleh bertengkar ya, awak piring pecah. Itu namanya tidak uswatun hasanah. Nabi itu ittihadul qaul wal fi'li. Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Kalau kita cuma bercakap, perbuatan kita tidak cocok, maka cakap dan dipakai orang. Contoh gampang saja, orang menjual obat panau, tapi dia ke panau pada bakal laku. Di Banjar ada cerita kawan saya, orang ini panau penuh badannya, cuman ada kulit tersisa yang agak hitam kayak kutangan. Dia pergilah ke rumah dokter, hendak minta diobati penyakit kulit apa yang kayak kutangan ada di lehernya. Begitu diperiksa dokter, disinjek dokter, diperiksanya, dokter terbeling kepala. Kaget dia, kenapa dokter? Kata dokter, ini Pak, minta maaf, kulit sempian yang sedikit tidak bisa diobati lagi. Apa sebab? Karena cuma itu yang asli, yang lain panau semuanya. Kejulah obat panau manjur, sekali tulis panau hilang, awak ke panau. Kata orang, Pak, kalau obat sempian manjur, kenapa sempian ke panau? Ia jawab, contoh barang. Apa kalau panau pada contohan? Makanya Rasulullah uswatun hasanah yang harus kita jadikan contoh tauladan. Cintailah Rasulullah, cintailah ahli Rasulullah, cintailah Al-Quran. InsyaAllah kita akan selamat dunia wal akhirat. Amin, Allahumma amin. Malam ini saya tahu yang ditunggukan saya. Saya sebenarnya tak mau ceramah malam ini. Cuman kalau saya tidak ceramah, saya tidak punya kesempatan untuk berganti dengan beliau. Selama ini beliau ini idola saya. Saya tahan perai pengajian sampai habis pendeknya. Beliau ini yang santap, saya lah kunjung putih. Ini yang dapat disampaikan, lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Para muhibbin yang dimuliakan Allah, selanjutnya sama-sama kita akan dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah Al-Habib Alwi bin Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, pemeran Raden Kian Santa. Ternyata beliau lahir di Jepang tanggal 3 Februari 2006. Usia beliau saat ini 16 tahun, masih imut-imut. Kepada yang mulia ad-da'i ilallah Al-Habib Alwi bin Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, kepadanya kami bersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangatnya. Ayo yang semangat jawab salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saya mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla 'alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa wa hassana wa hamana wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati, yang saya muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan daripada para ulama yang hadir pada acara yang mulia ini, para asatidz, para habaib, para kiai, para ustaz. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, hadir di depan kita Al-Habib Fauzi Al-Madhij daripada pimpinan ketua Majelis Maulid Arba'in. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Habib Nazim Al-Mutahhar. Lalu juga hadir depan kita Habib Haris Al-Mughbar. Lalu juga ada Habib Agil bin Syekh Abu Bakar. Lalu juga ada Habib Umar bin Salim Barakbah. Lalu juga hadir di depan kita Habib Nabil Barakbah. Dan juga yang tadi memberikan nasihat kepada kita, yang telah menghibur hati kita. Kita semua alhamdulillah mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari beliau, yaitu Al-Ustaz Fahrudin Nur. Beliau ini tawadhu. Beliau ini kunjung putih katanya. Insyaallah. Semoga beliau juga panjang umur. Allah jaga ulama-ulama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat keberkahan, nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita semua yang hadir pada acara ini insyaallah termasuk orang-orang yang dipilih. Karena kita semua datang di dalam majelis ilmu ini, datang di dalam majelis ta'lim ini, yang insyaallah niat kita untuk membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir mulai 1-2 kalimat ini, marilah sama-sama kita mulai dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi.
bersama-sama. Wahada mabna biya nabi ya Rasulullah ya laka syafaat. Wahada mabna biya nabi ya Rasulullah
di dalam bulan Rabiul Awal ada seorang manusia yang mulia. Pada saat bulan Rabiul Awal lahirlah beliau, dan seketika kelahiran beliau ini membawa ketenangan untuk seluruh alam semesta. Dialah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang berbeda dengan nabi yang lainnya. Basyarun lakal basyar, manusia tetapi beda dengan manusia lainnya. Bahkan di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali budi pekerti yang mulia yang tidak ada di dalam diri nabi-nabi yang lain. Al-Imam Busiri mengatakan beliau yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang manusia pilihan, di mana beliau adalah seorang manusia sempurna dan indah. Indahnya beliau yaitu di perangannya beliau dan di sosoknya beliau. Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau sebagai kekasihnya, dan keindahan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa menandinginya. Dan keindahan kesempurnaan beliau tidak terbagi dengan yang lain. Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan bersujud. Apakah ada seorang nabi ataupun seorang rasul ataupun manusia kelahiran dalam keadaan bersujud dan seketika pada saat lahir keluar cahaya nur yang luar biasa? Tentu tidak, wahai para hadirin. Apakah ada seorang nabi, seorang rasul yang ketika lahirnya berhala semuanya hancur seketika? Apakah ada seorang nabi, seorang rasul yang ketika lahirnya beliau api-api yang telah menyala untuk disembah ribuan tahun telah menyala seketika mati pada saat itu? Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kecilnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita hanya mengetahui sedikit saja tentang mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW banyak sekali dan tidak ada di nabi yang lain. Di masa kecilnya beliau, ketika beliau sedang duduk, beliau menunjuk ke arah bulan. Beliau gerakkan tangannya beliau ke kanan, maka bulan tersebut mengikuti arah tangan beliau. Jika beliau mengarahkan jarinya ke kiri, bulan tersebut ke kiri. Di masa mudanya baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu kaum kafir Quraisy meminta bukti siapakah Nabi Muhammad SAW, apakah benar dia Nabi dan Rasul dan segala macamnya. Dan seketika baginda Nabi Muhammad SAW menunjuk ke arah bulan tersebut, menggariskan daripada tangan tersebut ke bulan tersebut, lalu bulan tersebut terpecah menjadi dua dan akhirnya kembali menyatu. Tidak ada di nabi yang lain, tidak ada di rasul yang lain kecuali Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang sering kita baca, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di mana yang antum pada saat hari ini juga mengajarkan kepada anak-anak antum untuk membacanya, untuk menghafalkannya sebagai pedoman hidup kita, petunjuk dalam hidup kita. Maka ini semua adalah sebuah warisan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa tadi yang disampaikan oleh guru kita, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Al-Quran adalah sebagai warisan kepada kita. Di mana kita bisa belajar Al-Quran? Dengan para ulama, dengan guru. Bukan yang antum membaca buku, bukan antum belajar ilmu dengan membaca buku tanpa guru. Ini salah, tanpa adanya sanad.
maka carilah guru ulama yang bisa membimbing antum. Kalau ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Ini insyaallah yang hadir pada acara ini termasuk para penghafal Al-Quran insyaallah, termasuk orang-orang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini berawal dari cinta. Antum hadir pada acara ini berawal dari cinta. Cinta antum kepada ulama-ulama, cintanya antum kepada saudara muslimnya antum, kepada sahabat antum, kepada keluarganya antum. Dan tidak lupa antum hadir pada acara maulid ini karena rasa kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu al-mar'u ma'a man habba. Seseorang nanti di yaumil akhir akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ada satu kisah, yaitu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang setiap harinya khidmat membantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan dan di dalam riwayat Sahih Bukhari, Al-Imam Sayyidina Anas bin Malik berkata bahwasanya dahulu ada seorang lelaki yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi?" Lalu baginda Nabi Muhammad SAW tidak menjawabnya, karena ketentuan hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW bertanya kembali, "Ada apa? Kenapa engkau ingin tahu hari kiamat kapan akan terjadi? Apakah kamu siap untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang sudah kamu persiapkan?" Kata pemuda ini, aku tidak mempersiapkan apapun ya Rasulullah, kecuali rasa kecintaanmu ini kepada Allah dan Rasulnya. Lalu baginda Nabi Muhammad senyum dan berkata, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya kelak di akhirat insyaallah. Dan seketika Sayyidina Anas bin Malik yang ada pada saat itu bersama baginda Rasulullah senang gembira. Yang tadinya beliau menganggap bahwasanya beliau akan terpisahkan oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya nanti di yaumil akhir akan bersama dengan Nabi Muhammad karena kecintaan beliau. Beliau mengatakan, aku mencintai baginda Rasulullah SAW. Aku mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Semoga aku berharap walaupun amalanku tidak seperti orang soleh, walaupun aku tidak bisa dekat dengan mereka, tapi aku berharap nanti di yaumil akhir, di akhirat kelak aku bisa bersama dengan mereka semua. Insyaallah kita hadir pada acara yang bisa bersama dengan mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengatakan kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka buktikan. Antum hadir pada acara ini, niatkan untuk membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Antum hadir pada acara ini, hati antum tiada lain untuk membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW, dan antum berharap kelak nanti antum akan bersamanya. Ini yang akan membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW senang. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Semua itu tergantung dengan niat. Kita niat baik, Allah lancarkan segalanya. Kita niat buruk, dia akan susah. Insyaallah ini semua akan baik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lihat perjuangan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rasa kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu kisah beliau bersama baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah pertama kali secara terang-terangan. Kaum kafir Quraisy yang melihat beliau baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah akhirnya marah dan hendak ingin memukul baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaan
kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan sikap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghalangi kaum kafir Quraisy, dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkena daripada puluhan pukulan-pukulan sehingga beliau pingsan. Dibawa oleh keluarganya ke rumah beliau, berhari-hari pingsan belum siuman, dan ketika siuman beliau tidak menanyakan keadaannya, beliau tidak menanyakan bagaimana keadaan keluarganya, melainkan menanyakan bagaimana keadaan baginda Rasulullah SAW. Demi Allah, aku tidak akan makan kecuali aku bisa melihat keadaan baginda Rasulullah SAW secara langsung. Kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan ada juga kisah yang luar biasa. Sayyidina Al-Mahdhurah, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan langsung untuk memandangkan azan. Beliau ini memiliki ciri khas yaitu jambul yang panjang. Beliau bercerita pada masa kecilnya, dahulu pada saat aku kecil, aku bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkanlah aku untuk memandangkan azan. Baginda Rasulullah SAW senyum, memegang daripada pundak beliau, melus-luskan kepala beliau, dan akhirnya memegang daripada jambul terkena daripada tangan beliau kepada jambul Sayyidina Abu Mahdhurah, dan mengatakan, katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Sayyidina Abu Mahdhurah mengatakan apa? Jambul ini tidak akan pernah aku potong, karena jambul ini pernah terkena tangan, pernah bersentuhan daripada tangan mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baginda Sayyidina Abu Mahdhurah mengatakan bahwasanya sampai aku mati pun aku tidak akan pernah memotong jambulku ini. Kecintaan Sayyidina Abu Mahdhurah. Bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Kita tidak di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta yang bergejolak dalam hati ini? Yang pertama, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Antum baca sholawat, pahalanya bukan buat antum saja. Pahalanya bukan buat kita aja, melainkan untuk orang tua kita. Karena di saat kita membaca sholawat, baginda Nabi Muhammad SAW tahu siapa yang membaca sholawat tersebut, siapa yang membaca salam tersebut, siapa orang tuanya. Bahkan sekampung itu menjadi kampung yang berkah karena cuma satu orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, bukan manusia saja yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalilnya jelas, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bukan saja manusia aja yang bersalawat pada Nabi Muhammad. Semua makhluk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, Allah pun ikut bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan inna Allah, sesungguhnya Allah dan juga para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita sudah tahu jelas yang sering kita dengar, tuba. Beruntunglah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman ra'ani wa amanani. Orang yang melihatku dan juga beriman kepadaku. Tapi jangan sedih. Baginda Nabi Muhammad SAW melanjutkan kata-katanya, "Tsumma tuba liman la ra'ani wa amanani." Kemudian juga beruntung orang-orang yang tidak melihat kepadaku, artinya tidak sezaman denganku, tetapi dia beriman kepadaku. Kita semua beriman, insya Allah. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ruh ini bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hadir pada acara ini karena tadi antum membaca sholawat, pujian, dan insya Allah membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal.
alamin. Dan yang terakhir yang tadi saya katakan, dengan niat. Semua tergantung niatnya. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita semua. Antum semua yang hadir pada acara ini, insya Allah nanti kelak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memegang tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tangan yang lebih mulia kecuali tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang lebih indah, lebih tampan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam tampan wajahnya, baginda Nabi Muhammad SAW beribu-ribu kali lipat lebih indah wajahnya daripada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Maka insya Allah kita bisa memandang wajahnya beliau, bisa melihat beliau dengan keadaan tersenyum dengan kita semua. Kita bisa mencium tangan beliau, mencium wangi harumnya beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq. Ya Rasulullah. Untuk makanan Maulid Arba'in vokal dan untuk dua kalinya, untuk semua membantu daripada kegiatan Maulid Arba'in ini. InsyaAllah menjadi berkah untuk antum semua, insyaAllah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi fanafa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim ya Rasulullah.
barik alaihi wa ala alihi tahir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir pada acara ini, marilah sama-sama kita mengambil nilai-nilai yang ada pada acara Maulid ini. Terutama yang paling penting adalah kita menjaga anak-anak kita. Saya yakin insya Allah anak-anak itu yang soleh dan solehah. Ajak sering datang ke majelis ta'lim, sering ajak ke majelis ilmu, ajak terus untuk sering datang ke dalam majelis maulid, sehingga dia mengetahui siapa idolanya. Kalau kita lihat di zaman sekarang, yang dijadikan idola hanyalah manusia-manusia biasa. Banyaklah idola-idola yang sebenarnya tidak pantas. Idola kita semua hanyalah Nabi Muhammad SAW. Antum ikuti perjalanan beliau, antum ikuti jalan beliau, sebagaimana Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ajarkan kepada anak kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad dan juga mengikuti sejarahnya beliau. Terakhir, saya ingin memberikan bagaimana sekilas ciri-ciri ataupun bentuk fisiknya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga anak-anak kita yang dengar pada acara ini insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, karena lebih kenal lagi dengan siapa idolanya, dengan siapa nabinya. Banyak sekali para ulama menjelaskan bagaimana bentuk fisik, ciri-ciri daripada bentuk fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan dalam bentuk lukisan ataupun patung, karena itu dilarang. Tapi ulama hanya menjelaskan, mensyarahkan saja bagaimana bentuk fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada seorang ulama, yaitu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengarang daripada kitab Muhammadur Rasulullah Al-Insan Al-Kamil. Lalu juga ada Syekh Sulaiman Al-Jamal, beliau mengarang daripada kitab Al-Mawahib Al-Muhammadiyah. Lalu juga ada Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah, karangan daripada Al-Hafidh Al-Iraqi. Dijelaskan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW memiliki badan yang paling sempurna. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Matanya beliau warnanya hitam. Bulu matanya itu panjang tapi tidak menempel, sehingga matanya adalah mata yang paling indah di seluruh dunia. Wajahnya beliau tampak sedikit bundar, sehingga wajahnya termasuk daripada orang-orang yang paling indah sejagat raya ini. Tangannya beliau halus, telapak kaki beliau juga tebal, tangan beliau ini tebal dan juga halus. Kulit beliau merah, putih kemerah-merahan. Rambutnya beliau ini hitam, tidak keriting dan juga tidak lurus kaku, sehingga rambutnya adalah rambut yang paling indah juga di seluruh jagat raya ini. Dan juga dijelaskan bagaimana akhlak-akhlaknya beliau. Beliau kalau jalan gak pernah, beliau itu jarang melihat ke atas, melainkan kalau jalan beliau selalu menunduk ke bawah. Sehingga ini mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong dan tetap rendah hati. Jika seseorang memanggil beliau, beliau menoleh dengan badannya juga. Bukan kayak kita. Mungkin anak-anak kita kalau udah dipanggil cuma melirik doang. Bukan cuma menoleh tapi ngelirik doang. Ini udah parah, luar biasa akhlaknya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW dengan rendah hatinya, akhlaknya beliau, contoh baiknya beliau, jika seseorang memanggil, badan beliau mengikutinya. Beliau menoleh, badannya pun ikut menoleh. Akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Jalanan beliau tegap
dan juga cepat. Jadi memang baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna. Dan masih banyak lagi bagaimana bentuk fisik-fisik beliau tidak bisa Al-Fakir ceritakan di sini. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita hadir pada acara dengan niat baik, niat membanggakan, mengembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang kepada kalian Nabi yang sangat mulia dari golongan kalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa panjang lebar. Yang terpenting di dalam momentum ini kita mengambil insya Allah, mengambil seluruh hal-hal kebaikan, mengambil ilmu, mengambil hal-hal bagaimana tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Dan adanya acara maulid ini semoga menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ja'al husna bi hurmatihim wa bitina fi tariqatihim wa ma'afatina wa bidani walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya boleh pantun nggak? Saya punya berita bagus juga. Insya Allah nanti akan ada sinetron yang santan lagi. Ya. Karena banyak yang nanya, saya jawab di sini. Insya Allah akan ada sinetron yang datang lagi yang baru. Dan insya Allah bukan hanya sekedar tontonan, tapi menjadi tuntunan untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung petet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Muhtar Abdurrahman Sekar, dan sebelumnya sudah kita dengarkan pula tadi guru kita Kiai Haji Fakhruddin Nur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau berdua menjadi ilmuwan bermanfaat untuk kita semua dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus bertambah dan bertambah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara pembacaan tahlil